Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, apakah kalian sehat-sehat? Ya? Dari wajahnya ya, dari perilakunya gitu ya, sehat-sehat. Ya. Apakah puasa ya hari ini? Puasa. Wah, bagus sekali lah ya, puasa semua. Tapi tidak tahu ya, nanti ada mukbang permokelan bersama, pastinya ya. Oke. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Banyak, Pak. Ada Pak, banyak. Siapa saja? Rehan. Jagal Pak, gak masuk. Rehan, Nadia, Akbar. Zaka gak masuk Pak, Zaka. Zaka ini Zaka. Ini Nadia masih kemana? Gimana sih? Sudah keterangan ya? Sudah berapa hari? Dari awal, Pak. Pindah timeline Pak. Dari awal Pak. Memang sudah pindah dunia. Astagfirullah. Maksudnya Innalillahi. bukan dunia makan. Oh, gitu. Maksudnya dunia anu. Pindah kota. Oh. Terus kalau Akbar di mana dia? Sakit, Pak. Oh, sakit. Oke. Hari ini tuh waktunya gimana yang menjelaskan ya gimana sih reformasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur pada saat Indonesia masa krisis moneter ya. Kalian di sini tahu di berita adanya peresmian pembangunan infrastruktur atau kayak krisis ekonomi ya dari berita? Oh, baca. Iya, pembangunan Ya, seperti stadion kemarin 17. seperti kereta cepat, LRT. Nggak tahu? Tahu nggak? Kita kan kembali ke topik. Jangan dulu ya. Iya, Pak. Saya di sini akan menerangkan ya kebijakan apa sih yang diterapkan oleh pemerintah pada saat krisis moneter ya pada tahun 1997 sampai 1998 ya. Tujuan dari reformasi ekonomi itu apa sih? Kalian tahu? Balik ke inflasi. Ya. Itu salah satunya ya. Sama dengan yaitu menstabilkan ekonomi pada saat itu. Apa lagi itu? Oh, alah. Titah. Ada lagi? Apa aja Pak? Tujuan dari reformasi ekonomi itu yaitu menstabilkan ekonomi, itu mengurangi pengangguran ya terutama. Karena pada saat itu adanya inflasi yang dimana rupiah itu
gitu. Jadi tujuan informasi ini ada tiga, itu ada 4 ya. Menstabilkan ekonomi, 2 mengurangi pengangguran, 3 menarik investor asing dan domestik, dan 4 mengurangi utang negara ya pertama. Oke. Dalam ingin mewujudkan ini, pemerintah Indonesia itu melakukan kebijakan yaitu Devagrasi. Deregulasi. saya yang tahu deregulasi ekonomi. Tidak, Pak. Tidak. Membuat hukum ulang, Pak. Gitu toh, Pak. Oh iya. Membuat undang-undang Kalau- hukum ulang gitu. Iya. Tidak dong. Tidak. Kan jelas. Oh iya. Oh, gitu ah. Oh iya, Iya, iya. silakan, silakan. Jelaskan, Pak. Silakan, Pak. Iya, iya. Jadi deregulasi ekonomi itu adalah mempermudah investor asing untuk menanamkan modal di dalam negeri gitu. Yaitu dengan melakukan kebijakan mempermudah ekspor impor di dalam negeri maupun luar negeri, dan juga mengurangi pajak yang tinggi pada investor gitu. Dan dampak dari deregulasi ekonomi ini yaitu adanya lapangan kerja semakin bertambah karena adanya penanaman modal pada investor asing untuk membuat biasanya kan membuat suatu perusahaan atau kerjasama gitu yang akan menyerap masyarakat umum gitu. Contohnya tuh hari ini tuh contohnya apa di tahun ini? Contohnya apa? Yang kedua ini. Hah? Gimana, Pak? Contohnya investasi asing gitu. Di tahun ini. Ikan. Pertambangan. Stadion Lombok. Iya. Nusa Kambangan. Banyak. Ya itu kereta cepat ya. Hah? Kereta cepat. Kereta cepat. Oh. Gitu. Tapi itu tahun kemarin sih, Pak. Dan gimana itu bersama dengan pemerintah Cina dan Indonesia ya. Iya, Pak. Dengan dibagi saham dari perusahaan Beijing Cina itu sebesar 30% dan perusahaan dari Indonesia itu di PT Persero jadi 60%. Dan kebijakan dan juga ya jadi kebijakan privatisasi BUMN. BUMN itu kepanjangan dari apa ya?
Oke, badan usaha milik negara ya. Pada saat krisis moneter tersebut, verifikasi BUMN itu sangat dibutuhkan ya. Karena itu tidak memberatkan APBN. Untuk tujuan utama itu yaitu tidak memberatkan APBN dan memperkecil anggaran ya. Pemerintah Indonesia juga merekonstruksi perbankan ya. Pada saat itu bank-bank di Indonesia itu kolaps ya karena inflasi, dan yang kolaps itu diberhentikan ya. Terus yang masih normal itu digabungkan untuk menormalkan perbankan nasional gitu. Terus juga adanya penyesuaian subsidi. Penyesuaian subsidi ini yaitu mengurangi BBM, listrik, dan bahan pokok lainnya. Ya, tujuannya ya sama ya, untuk tidak memberatkan anggaran dan membuat anggaran itu tepat sasaran, yaitu terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dari kebijakan ini, apakah ada yang mau bertanya? Revitasi apa Pak? Revitasi itu. Privilege itu mungkin Mas. Verifikasi. Oh, apa itu Pak privilege? Verifikasi BUMN itu adalah belum ya tadi. Apa itu Pak? Belum Pak, belum dijelaskan. Menjual sebagian saham BUMN untuk tidak memberatkan APBN juga sih. Apanya yang dijual Pak? Saham dari BUMN dijualkan untuk jual belikan swasta atau masyarakat tertentu. Itu tidak memberatkan negara gitu. Karena lebih efisien dan menjadi profesional gitu. Kan ini BUMN, badan milik usaha ya, badan usaha milik negara. Pastinya modalnya itu dari APBN gitu. Kalau kalian kalau dibagi modalnya dengan swasta dan pemerintah kan optimal gitu. Nah, gitu. Oke, sekarang pembangunan infrastruktur ya. Dari kebijakan ini pastinya adanya penunjang atau yang melancarkan kegiatan ekonomi, yaitu seperti kegiatan jual beli barang dan jasa. Itu membutuhkan infrastruktur yang memadai gitu ya. Oke. Ya. Dari kalian ya, faktor pendukung ya dari pembangunan infrastruktur untuk menunjang kebijakan itu apa? Contohnya? Uang. Uang. Pak. Kan saya maksud kegiatan jual beli barang jasa. Uang Pak. Iya. Faktor pendukung Pak. Uang Pak.
Semen. Uang kan sudah diatur di sini gitu Pak. Oh, gitu. Maksudnya di sini tuh kegiatannya itu biar lancar tuh gimana? Kan pada saat inflasi itu Iya, harus ada uang, Pak. Uangnya yang banyak. pada saat inflasi itu malah kebanyakan uang. Oh, gitu. Kan inflasi itu kan anu apa? Peningkatan harga pada periode tertentu secara terus menerus gitu. Ya. Saya di sini pembangunan infrastruktur apa gitu? Contohnya untuk melancarkan ini. Jalan Semanggi. Hah? Iya. Bangunan Pak, bangunan. Kemang. Iya. Ya, Mang. Pengembangan infrastruktur. Pembangunan. Perencanaannya mungkin, Pak. Pembangunan bangunan Pak. Ya, perencanaan pembangunannya. Jangan di Jawa. Yang kita hari ini. Pembuatan tol. Bangun bangunan. Tol, Wah itu benar itu. Tol, Pak, tol. Benar. tol. Namanya Tol Trans Jawa. Trans Jawa. Jalan tol. Trans Jawa. Iya, kan. Sama ada lagi dulu. Oh, pengen. Ada lagi. Transjakarta. Hah? Transjakarta. Ini loh Pak. MRT. MRT. Iya, iya, iya. MRT. Bandara. Apa Pak? Bandara apa Pak? Bandara apa, Pak? Bandara yang Juanda. Jadi daerah Kediri ya Pak. Kediri itu Pak. Kediri, Pak. Itu baru ya. Ya. Baru. Oh iya, Pak. Bagus, Pak. Itu, Pak. Sumpah, Pak. Itu kalau nggak salah itu sahamnya dibagi sama bidang garam sama Rokok. Rokok. Gudang baru Pak. Kaca Gudang baru. Pak. Bukan. Sampurna, Pak. Gudang kuno Pak. Kembali deh, kembali di topik gitu ya. Oh, sedang Saya jelaskan dulu, Pak. dulu, nanti ini ya. Saya juga pegawai di bidang garam soalnya. Oh, gila. Oh, iya, Pak. Oh, iya. Keren, Pak. Wah. Bapak guru ya Pak. Saya lupa. Pembangunan infrastruktur pada zaman itu ya, tol Trans Jawa itu sangat dibutuhkan ya, karena melancarkan pengiriman produksi. Ngerti? Ya, Pak. Iya Pak, iya betul Pak. Iya, iya. Produksi jasa dan barang. Ya, Pak. Ya. Ya. Nah. Walaupun itu dari perusahaan swasta maupun negeri. Pengembangan Man, gak Man. energi. Dulu itu programnya itu 35 megawatt. Megawatt. 35 Keren, megawatt keren. yang dimana tujuannya menyalurkan listrik ke Sabang sampai Merauke. Oh. Tempat paling dalam, tapi hasilnya ya kenyataannya ada yang masih nggak ada listrik sih. Oh gitu. Oh gitu. Alasannya kenapa, Pak? Alasannya kenapa? Kenapa? Alasannya kenapa? Alasannya kayaknya nggak tahu ya, geografis atau adanya konflik gitu ya. Oh. BBM. Oh. Aduh, gak bahaya, Pak. Tak rekam, Pak. Tidur saya. 30 megawatt ya. Terus adanya lagi telekomunikasi. Dari kata ini kalian sudah menebak atau belum? Belum. Belum ya? Belum, Pak. Pak. Boleh Apa dijelaskan? itu, Pak? Jelaskan, Pak. Telekom. Oke, saya Iya, Pak. jelaskan ya. Telekomunikasi itu ya sering kalian pakai itu, Pak. Ini, Pak. Jaringan. Jaringan. Jaring. Wifi ya. Wifi, Pak. Wifi. Itu wifi. BBM Pak. Wifi sekolah ini agak belebet, Pak. Biasanya dijual, misalnya Telkom. Oh, gitu. Dulu itu kebijakan ini menyalurkan ya kabel optik, serat optik ke berbagai negara di Indonesia ya, pulau ke pulau gitu, untuk
mempermudah mobilitas masyarakat ya. Seperti Mas Rasid, kan Mas Rasid jual beli juga kan? Ya, artinya seperti Mas Rasid jual beli juga kan, memproduksi barang, dan ini adalah suatu kegiatan perekonomian. Ya. Adanya pemasukan modal dan keuntungan. Kan membutuhkan jaringan juga kan ya. Iya. Wah. Kirim ke Cipayos kan ya. Iya. Cecetan juga. Oh gimana? Gimana? Iya. Kan? Ya, betul Pak. Betul, Pak. Rilis Masa banget, Pak. yang beli-beli Shopee kan. Ya. Oh, Iya, Pak. CEO, Pak. Oh iya, Pak, CEO. Terus terus kebijakan pembangunan perumahan dan air bersih. Pembangunan perumahan dan air bersih. Ya. Ini diperuntukkan untuk pada saat inflasi 1997 sampai 1998 itu untuk diperuntukkan untuk kalangan orang bawah. Yang gajinya itu di bawah UMR gitu ya. Nggak Saya tahu dong. ya, itu berapa? Berarti saya termasuk ya, Pak? Saya termasuk ya? Ini berapa, Mas? 1-2, Pak. Oh, 1,2. Iya. Kalau di Malang tuh sekitaran 3 juta ya. Iya. Berarti itu saya ikut itu ya, Pak ya? Ya ikut, tapi kan Tapi nggak dapat nih, Pak. Nggak dapat perumahan nih, Pak. Banyak. DPR. Oh. Dari semua kebijakan dan pembangunan infrastruktur ini, dampak bagi negara Indonesia itu ya apa? Dampaknya tuh bisa masyarakat bisa sejahtera. Uangnya habis. Karena dulu kan masyarakat tidak sejahtera karena adanya pengangguran. Ya, Oh. karena kan inflasi. Iya, Iya, betul, betul, Inflasi. betul. Suatu perusahaan pada saat inflasi itu pasti bangkrut. Iya. Karena nggak ada keuntungan kan? Iya. Kan rupiah Ada. nggak bisa bersanding sama dolar. Oh, iya, 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 Pak. iya. Mau beli ini murah. Murah atau mahal? Mahal. Mahal. Oh, iya. Mahal Pak, mahal. Berarti salah satu yaitu mengurangi. Mahal. Oh, ini aja. Mengurangi. Dua-dua. Terus mengenai pengangguran ya, menarik investor asing dan domestik gitu ya. Tuh, double Pak, double. Oh iya, capek, Pak. Tet. Masih belum nih ya. Iya. Masih 20 menit. Nah itu belnya berarti gimana, Pak? Salah sistem ya, Pak itu? Enggak, kan biasanya dia rusak gitu. Oh gitu. Pulang Pak, berarti pulang ya Pak? Belum. Ya sudah jam Dari sekian, Pak. Belajar dari ini, apakah kalian bisa menyimpulkan gitu? Apa ya Pak? Ya mungkin tujuan reformasi ekonomi kan itu difokuskan pada masyarakat dan memperbaiki ekonomi sendiri. Wow. Wah, benar sekali ya Mas Rasid ya. Karena dalam kebijakan ini itu kebanyakan menguntungkan masyarakat pada masa itu, ya. Tapi merealisasikan itu kurang, ya itu. Iya Pak. Sangat kurang ya. Setelah ada tindakan lanjut. Oke ya. Oke. Rupanya jam kelas kita sudah habis. Ini lebih pulang. berapa ya tadi? Lebih Pulang, Pak. Empat. Udah waktunya Itu Pak pulang. udah lari-lari di depan itu Pak. Iya, ayo, Pak. Iya Pak. Saya udah capek. Oh gitu. Oke ya. Karena waktu sudah habis ya pelajaran kita hentikan ya. Terima kasih telah mengikuti pelajaran saya ya. Karena biasanya banyak yang nggak masuk. Oh gitu Pak. Oh, iya. Ya terima kasih ya. Mohon ketua kelas untuk doa ya untuk pulang. Ya, silakan. Sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa
Ya, saya pulang dulu ya. Iya, Ya Pak. Pak. Ayo kita pulang Pak. Ayo Pak, pulang Pak. Ya, saya naik mobil kok. Oh, ya. Jadi hati-hati yang motor. Terima kasih Pak. Makasih, Pak.